Shalom, selamat pagi Kronimus yang terkasih. Ini pagi yang istimewa karena saya harus mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk PA Kronimus yang pertama. Kita sudah melewati berbagai macam hal yang menjadi pergumulan kita, tapi kita percaya bahwa hari ini Tuhan memberikan hari yang baru di tahun yang kedua untuk kita semakin giat dalam pendalaman Alkitab. Saya mengambil firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dalam Filipi pasal 4 ayat 13 yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita akan bicara tentang bagaimana God's power di dalam kita. Saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat dari 2 Samuel pasal 22 ayat 33. Ketika dikatakan begini, God is my strength and power, and He make my way perfect. Artinya Tuhan adalah kekuatan dan kuasa. Ada dua, strength and power daripada kita. Maka Tuhan itu akan membuat jalan kita itu akan menjadi sempurna. Atau dalam terjemahan lain dikatakan, it is the mighty one who strengthens me with might and has prepared my way without fault. Artinya, adalah Allah yang perkasa yang menguatkanku dengan keperkasaan. Dan Ia telah menyiapkan jalanku tanpa salah. Jadi dalam firman Tuhan ini mau dikatakan Allah mempunyai kekuatan, dan kekuatan itu kalau Dia tanamkan di dalam hidup kita, itu akan memberikan sesuatu yang dahsyat yang membawa kita untuk senantiasa di dalam jalan. Kita akan belajar lagi, saudara yang terkasih. Coba kita lihat Filipi 4 ayat 13 tadi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau dalam bahasa Inggrisnya atau dalam King James Version dikatakan, I do all things. Aku bisa melakukan segala sesuatu through Christ which strengtheneth me. Jadi aku dapat melakukan segala sesuatu, bukan hanya aku dapat menanggung, tetapi aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang selalu menguatkan. Dalam bahasa Yunani, ischio itu artinya ada dua pengertian. Satu, to be strong in body, artinya dikuatkan dari dalam. Dari dalam kita ada kekuatan. Atau yang kedua dikatakan to have power. Power to be shown by extraordinary teach. Jadi ada kekuatan juga yang bisa keluar dari situ, di mana kekuatan itu kalau keluar dan dia memperlihatkan melalui extraordinary deeds, hal-hal yang extraordinary, yang luar biasa. Jadi bukan hanya menanggung, tapi ada power yang keluar. Jadi aku dapat melakukan segala melalui Kristus yang menguatkan kita. Saudara yang terkasih, saya mau menunjukkan sebuah video klip dari film The Mission, di mana tokohnya yaitu Ethan Hawke sedang memanjat sebuah gunung. Kita bisa melihat ada dua hal yang harus dimiliki olehnya ketika dia harus melakukan itu, yaitu bagaimana kekuatan secara tubuh dan juga kemantapan hati, keberanian untuk bisa melakukan semuanya ini.
Apa yang kita lihat ini adalah kekuatan atau kemampuan daripada tubuh dan juga kemantapan hati yang dibangun dari dalam supaya memiliki keberanian yang kuat. Saya mau coba bandingkan itu bagaimana kalau kekuatan itu dari Allah. Apa yang bisa kita kerjakan? The power of God itu memberikan kita dua model atau dua macam, yaitu yang pertama adalah ketika kita kuat menanggung segala perkara, itu dibangun satu kekuatan dari dalam diri kita untuk menanggung segala perkara. Tetapi yang kedua adalah juga ada satu power atau suatu kekuatan yang keluar karena kita di dalam Tuhan, kekuatan ilahi itu yang dapat melakukan banyak sekali perkara. Dan di dalam semuanya, dari kedua hal itu akan memberikan kita jalan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita akan sempurna. Sehingga kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Saya melihat dua kesaksian dalam kehidupan kita, yang saya lihat nyata-nyata bagaimana kekuatan Tuhan itu luar biasa. Yang pertama adalah Regina, saudara kasih kita. Beberapa waktu yang lalu kita tahu bagaimana dia mengidap satu kanker tiroid dalam diri, dan bagaimana bertahun-tahun dia merasa bagaimana tubuhnya semakin hari semakin lemah. Dan kita tahu beberapa hari minggu, setahun yang lalu dia harus pingsan dan sebagainya. Tetapi bagaimana Tuhan melakukan perkara ini dalam hidupnya, memberikan kekuatan untuk menanggung seluruh rasa sakit yang ada. Tapi juga Tuhan dapat melakukan perkara yang luar biasa. Ketika dia dalam bergumul seperti ini, Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa, yang akhirnya dia bisa sembuh dari sakit itu. Karena ada kekuatan Tuhan yang luar biasa, extraordinary, yang nyata dalam kehidupannya. Yang kedua adalah rekan pelayanan saya di Gereja Permata Gedangan, Ibu Tommy Jamiraja. Beberapa waktu yang lalu, ibu ini sudah dinyatakan oleh dokter mengidap kanker stadium 3, sudah mau melanjut ke stadium selanjutnya. Tapi karena kekuatan Tuhan, dia memberikan kekuatan dari dalam, dan kami melihat satu hal yang luar biasa. Bu Tony ini bisa dengan luar biasa sembuh, dalam pengertian dia sudah bisa beraktivitas dengan luar biasa, badannya pulih kembali. Itu beberapa waktu yang lalu, sehingga dia bisa melakukan banyak sekali pelayanan dalam kehidupan, dalam pelayanan kami, ya, di mana Tuhan memberikan dua-duanya, menanggung dan melakukan perkara yang luar biasa. Saudara yang terkasih, hal ini bukan sesuatu yang terbayang-bayang saja dan tidak bisa nyata dalam hidup kita. Memang Ibu Tony setelah sembuh melayani Tuhan dengan luar biasa, dan sekarang dia kembali sakit lagi. Tapi saya percaya bahwa ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi dia untuk menanggung kembali. Dan kami tetap berharap bahwa ada kekuatan lagi yang keluar, power yang keluar daripada Tuhan untuk menyembuhkan secara total Bu Tony dalam pergumulan saat-saat ini. Kita percaya jikalau Tuhan melakukan perkara-perkara luar biasa dalam hidup kita, Dia akan mampu melakukannya. Hanya kita harus berserah kepadanya. Saudara yang terkasih, Pronimus di tahun yang pertama ini, saya mau katakan ada banyak perkara yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan setiap anggota, setiap kita yang rindu untuk melayani dalam pendalaman Alkitab ini. Tapi bagaimana kita mempersiapkan hati kita untuk semakin teguh di dalam Tuhan, untuk semakin berharap kepadanya, hanya percaya kepadanya bahwa Dia yang akan melakukan segala hal yang luar biasa dalam hidup. Mulai dari hari ini sampai seterusnya, Allah akan bekerja luar biasa. Jangan pernah meremehkan untuk kita belajar akan firman, karena di situ letak kekuatan Allah yang menguatkan, yang menerobos, memberikan breakthrough dalam hidup kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memimpin kita selama setahun. Pasti ada
banyak hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Untuk itu marilah kita senantiasa belajar firman Tuhan dalam PA ini. Tuhan memberkati.